Nah, kemudian setelah itu terjadi di BAP? BAP seperti biasa Pak, ditanya Aja ya, ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya, saya mau tanya, kenapa kamu mau? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan AF dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah di dalam. Saya bisa apa di situ Pak? Ya tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak, ya ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Apa maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum. Loh iya, kalau Polres apa? Ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Oh, bisa jadi, ya benarnya di mana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut? Iya, merasa takut. Karena sudah berada di kantor polisi? Iya. Karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi? Iya. Kamu ikutin aja? Iya. Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu? Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Aib Pak. Ya. Saya bilang Aib, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah katanya, saya kesal sama terpidana itu Pak. Kata Aib? Ya. Kenapa? Karena pernah dipukuli Pak. Oh, si Aib cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh warga sekitar di situ Pak. Oh, Aib merasa apa? Dipukuli dengan oleh warga situ, bukan oleh terpidana. Iya, ada terpidananya. Ada terpidananya. Jadi merasa kesal ya. Merasa kesal. Sehingga diarahkan gitu. Ya, dendam. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polda? Tidak pernah sama sekali 2016 Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara kamu juga ada di Polda. Jadi di sini ada wartawan, kita lihat ya. Ini ada berita acara di sini di Polres dan juga ada acara berita acara di Polda. Tapi dia merasa kamu nggak pernah tanda tangan berita acara yang di Polda tidak pernah Pak. 2016 saya tidak pernah. Di Polda kamu tidak pernah tanda tangan berita acara di Polda. Di BAP pun tidak pernah. Kesana pun tidak pernah. Kamu kok tahu di mana Polda? Tidak tahu sama sekali Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu? Tidak tahu sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu Pak jalan. Yang sekarang 2024 mah udah Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya nggak hafal Pak. Nggak, artinya yang sebelum tahun 2004 itu kamu tidak pernah ke Polda? Tidak tahu Pak sama sekali. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak pernah terjadi. Jadi ini kalau begini ada parah-parah begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan ada nggak itu? Tanda tangannya pun agak beda Pak. Kamu nggak pernah tanda tangan ini? Iya, disamain sama yang 2016 di Polres itu Pak, beda Pak. Oh gitu. Tapi kamu intinya tidak pernah tanda tangan. Dan di sana pun tidak pernah Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah 2016. Baik. Hanya di Polres Cirebon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Untuk bersaksi? Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu? Tidak sama sekali. Kalau bentuk keterangan Pak Jutek gimana itu? Dia menurut keputusan pengadilan dia benar ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Iya, di dalam putusannya. Jadi di dalam putusan kebetulan Pak Jutek yang lihat ada bagaimana Pak Jutek jelaskan? Ada
memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa Dede ini memberikan keterangan Di bawah sumpah. Ya. Ada dalam putusan. Ada putusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan dan tidak pernah memberikan keterangan, apalagi di bawah sumpah. Begitu ya Pak Jutek? Iya, Ya? Pak. Nah ini menjadi, jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada putusan menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah, padahal dia sendiri tidak pernah datang ke pengadilan, apalagi bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu gak datang ke pengadilan? Kan kamu di berita acara di Polres. Iya Pak. Apa kamu gak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kenapa gak datang? Nggak datang Pak karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana? Ada surat panggilan dari pengadilan. Udah katanya nggak usah datang, biarin aja. Jadi ada panggilan dari pengadilan Ada. kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh, Dilarang oleh Pak Rudiana. katakan bagaimana katanya? Tidak, Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah nggak usah datang, kata, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Ya. Jadi kalian sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar itu kalau seperti itu kan? Melarang orang tidak datang ke pengadilan, padahal itu adalah kewajiban hukum dia. Tapi Rudiana mendatang ke pengadilan. Saudara tahu kenapa kamu dilarang datang ke pengadilan? Tidak tahu Pak, hanya bilang itu saja. Oh hanya bilang itu saja. Jangan datang, tidak perlu datang ke pengadilan. Tidak perlu datang, tenang aja. Pertanyaan saya terakhir ini, Dede. Ya, Pak. Kenapa kamu tiba-tiba sekarang mau datang ke sini? Karena saya mikir merasa bersalah Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur Pak, mau mengungkap ini sebenarnya Pak. Cuman saya bingung Pak, mau mengungkap siapa Pak? Pendamping pun saya nggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah Pak. Bayangin Pak, saya hidup enak di sini Pak, bisa kerja, bisa nikah istilahnya Pak, sama anak istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup Pak. Saya berdosa selama 8 tahun, merasa Pak. Nah, saya putuskan kemarin Pak, seminggu sebelum saya bertemu Kang Deddy, saya putuskan benar-benar Pak, setekad saya harus pulang, saya harus nerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Yang menghubungi kamu datangnya ke Pak Dede, inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak, teteh dulu. Oh jadi setelah lihat viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Apa? Gimana rundingannya? Ya, Coba cerita. teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Deddy kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Deddy saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11 saya bilang udah kontak Pak Deddy ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Terus? Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini, yang menghubungi Kang Deddy ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dede. Dede sendiri yang menuruni dan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Deddy dan Kang Deddy membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Deddy, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada Aep dan juga Rudiana. Ya,
Kita juga pernah melaporkan kamu juga, Iya Pak. iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya bukan. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak. jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap. karena kau merasa bahwa kamu masuk penjara gara-gara kamu. Kehidupan saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Sama-sama. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum, walaupun kau bersalah. Maaf. Ada alasan pembenar, ya. Ada alasan tentu pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan proses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang dihukum, akhirnya dihukum sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberadaanmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari berada akan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakim ya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Ya mudah-mudahan mereka keluar. Hati saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara ya. Amin. Tapi saya serahkan pada hukum dan keadilan. Itu ya Dede, terima kasih Dede ya. Kang Dedi ini hatinya apa ya, sampai nggak tahan nih Bang Dedi Bu. Dengan mata begini, kita para lawyer hati kita sudah berkali-kali sering diginiin. Jadi sampai air mata kita udah habis, karena kita sudah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita udah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso, sekarang Dede. Saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau nggak ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati
mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa, jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun lah, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini, ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tandatangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Deddy bukan karena dicari oleh Kang Deddy, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Deddy. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga, itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya? Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede, mari kita doakan Dede, kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin. Saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasum, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan Dede di bawah ini ulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi, ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara setitik nilai rusak suci sebelanga. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi, Pak. Kalau tanpa polisi nggak negeri ini. Kami ingin menjaga dengan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti yang dikatakan oleh Kang Deddy, si Deddy tadi itu benar, itu hanya rekayasa. Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kalau ada Kang Deddy sampai ke saya. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti berurai. Kenapa? Yang pertama adalah yang dipenjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapat.
yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalani? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya akan berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak-anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus itu. Dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya. Dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dan ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu dan dari air mata ibu, akhirnya tergerak ibu yang menjadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era kini. Dia adalah patriotik di era kini. Dan dia adalah kesatria. Kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi Bang Oto, dalam penelusuran kasus ini, karena saya mendapat bulian yang luar biasa.
mendapat tuduhan suap beragam. Pada yang saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocoklogi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu, dan bagi saya kedatangan Dedi adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti pada hari ini. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Jutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan. Dan saya cuma satu dalam hidup saya, ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup, dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan di negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya, sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Vina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto, spirit dalam kehidupan dengan sebuah kalimat lalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantu. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir, penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup juga tetap aja tidak jujur. Itu saja, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Dedi. Ada teman yang mau sampaikan? Cukup? Baik. Kami tutup. Saya ingin sampaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itulah yang harus kita tegakkan terus. Karena penghormatan terhadap hak asasi ini akhir-akhir ini mulai lekang, mulai hilang dari hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak lagi menghormati kebebasan orang lain. Dengan mudahnya kita membicarakan orang lain.
tanpa kita merasakan betapa hancurnya hati mereka dan keluarganya kalau mereka dipenjarakan secara tidak adil. Kedua, transparansi di dalam suatu penegakan hukum sangatlah penting agar orang mengetahui apa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Besok kami diundang oleh Baris Krim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang dilaporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Ruli sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Jadi Ayep kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Ayep ini, Dede ini ke Bareskrim. Tapi akhirnya Dede ini datang ke kami. Ini luar biasa. Dia kami laporkan karena kami duga melakukan kesaksian palsu, seperti yang kita sudah lihat tadi. Dia datang mengatakan memang saya berasa palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang membukakan. Yang siap dihukum. Jadi siap dihukum. 7 orang keluar. Asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata. Gak ada keberanian orang seperti Dede sekarang. Tidak ada. Zaman sekarang ini seperti ini, biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Ini luar biasa ini. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu nih. Ayep, di mana saya? Ayep sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Deddy sudah bertemu ayahnya. Ya, mudah-mudahan Ayep datang. Gak apa-apa Ayep. Jangan korbankan anak manusia. Tegakkan hukum. Deddy ada contohnya sini. Toh tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Ayep. Ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana, kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya. Belum terlambat. Belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? Jam 11. Jadi akan laporkan. Ada datang, malah datang, nah besok adalah perkara. Nah bagaimana mau perkara? Ya besok terpaksa kita bawa lah dengan Dede ya. Bersedia nggak Dede besok ke Mabes Polri? Siap. Melaporkan langsung menyatakannya. Siap. Nah, kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri nih sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak berikutnya. Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan bebas dari sekarang sudah terbuka. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu lalu saya kata di media apakah seorang penjaga Kajikal Gibran dan terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih teman-teman. Ya. Nyalain dulu ya. Sekarang abang ya, karena tampilannya muda banget. Gak beda ya tadi.
semua. Ada 2 pertanyaan. Dari mana nih? Oh, dari Nusantara, Pak. Oke, nanti oke. Sahabat kita. Ah. Ini kan tadi baru saja tim kuasa hukum dari Itu Rudiana mensomasi Kang Deddy dan juga Dede dan Liga Akbar. Nah, itu bagaimana tanggapannya dan juga dari sisi kuasa hukum. Terus yang kedua adalah Pak Rudiana itu menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengungkap atau tampil begitu ya untuk memberikan klarifikasi karena alasannya dia masih sebagai polisi gitu Pak. Apakah itu dari sisi hukum bisa seperti itu? Karena kan sebagai polisi pun harusnya dia kan berpegang di pada hukum dan mereka pun mempunyai, bahkan dia sekarang mempunyai tim kuasa hukum sendiri. Seperti itu. Gitu Pak. Terus terang aja ya, Kak Deddy udah terima somasi? Belum terima somasi. Deddy ada terima somasi? Belum ada itu somasinya tuh. Masih terbuka tadi. So terbuka. Apa dia? Tadi di media Pak. Barusan. Oh, somasi bilang apa? Gitu. Karena tidak tahu alamatnya. Hah? Masih terbuka. Cuma terbuka untuk bilang apa somasinya? Apa ya? Terkait Untuk apa itu minta maaf, Prof. hoax gitu. Oh, bahwa yang dikatakannya itu nggak benar. Iya, betul. Bagaimana dia udah ngomong sendiri kok nggak benar gimana? Dan bersedia Nah, masuk aja. tanggapannya Kan dia menceritakan apa yang dia alaminya, dilihatnya sendiri, diketahuinya sendiri. Bagaimana bisa dikatakan hoax? Iya kan? Dia mengatakan saya memberikan keterangan yang tidak benar atas arahan dari siapa? Pak Rudiana dan AE, ya kan? Pak Deddy ini justru harus juga ikut pahlawan mau membongkar kebenaran kok jadi disomasi. Salah Kang Deddy apa? Mereka dan mempublikasikan keterangan Dede. Soal itu. Kalau gitu saya kena somasi lagi dong nanti saya itu. Investigasi penelusuran gitu. dadakan. Katanya dadakan. Loh itu kan kewajiban seorang warga negara, bukan hanya hak. Wajib kita, bukan wajib lah, hak dari warga negara ya. Ya hak bukan kewajiban, hak dari warga negara. Ya, dan harus berterima kasih kalau ada seperti ini. Kecuali investigasinya itu melanggar hukum, kan tidak ada pelanggaran hukum. Boleh dipukuli. Kang Deddy sudah tadi katakan Dede datang menghubungi Kang Deddy. Ah, di sini ibundanya, betul ya Bu ya? Iya. Ini kakaknya ya. Ini kakaknya Saya. datang ke rumah Kang Deddy kan, minta tolong pada Deddy supaya ini dibantu menjelaskan gitu ya. Terus apa yang salah? Yang kuasa hukumnya siapa yang somasi? Perhaki. Hah? Perhaki. Perhaki itu apa itu? Sari. Oh, Elsa Sari. Mitra Bang. Sama Mitra, Pak. Ya saya pikir supaya jangan salah kami tunggu dulu lah ya. Biar Kang Deddy nanti lihat dulu somasinya. Takut kita berlebihan menanggapi ya. Kami baca dulu dah. Kami belum mendengar tadi itu. Tapi Kang Deddy dan Dede sendiri disuruh minta maaf ke media gitu, Pak. Ya, Deddy-nya. Mana Kang? Mau minta maaf tidak? Yang pertama nih saya ceritakan kronologis ya. Minta bertemu, tetapi tidak boleh ada rekaman apapun. Dan saya bersedia untuk menerimanya bicara, mendengarkan apa yang terjadi. Nah setelah kakaknya menyampaikan, datangnya itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu datangnya saya ketemu jam 9 pagi. Nah kemudian saya dedeknya sekarang lagi pulih bangunan di BSD Tangerang. Video call. Saya ini orangnya itu selalu ingin ngambil tindakan cepat. Karena bagi saya 1 detik 1 menit itu kesaksian penting dan 1 detik 1 menit itu ancaman berbahaya. Pada waktu itu juga Dede saya jemput oleh tim saya dijemput. Kuliah banyak. Dede tenang aja. Ketemu saya. Setelah ketemu saya, langsung tidak ada bla-bla, saya jalan, Deddy jalan, itu di media, channel YouTube saya, lahir secara alami, tidak ada rencana apapun. Dia bercerita, dan saya sampai ganti-ganti tempat karena
Waktu itu lagi ada pengajian, jadi suaranya kurang kerekam. Nah, Dede bercerita apapun. Nah, kemudian maka saya menyampaikan, tidak ada satu detik pun yang dipotong dan tidak ada kalimat tambahan yang dibuat. Itu ciri khas channel yang saya buat, tidak pernah. Ya kalau 30 menit ya 30 menit, ya kalau 23 menit ya 23 menit, itu pas. Nah kemudian kalau hari ini Dede disuruh minta maaf, ya saya tanya, Dede mau minta maaf enggak? Minta maaf untuk apa, Pak? Ya Dedenya tidak mau minta maaf, gitu kan. Ya kemudian kalau ditanya, kenapa Kang Dedi menginvestigasi? Apa kapasitasnya? Saya sih jujur aja nggak menginvestigasi, itu nggak ada niat investigasi. Saya hanya ingin mengetahui ini teh apa sih sebenarnya yang terjadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, yang harus diinvestigasi, yang harus disomasi itu yang kesurupan. Karena itu yang kesurupan harus disomasi sebenarnya. Kenapa Anda harus kesurupan? Kan gitu. Dan kemudian karena yang pertama itu kan bahwa peristiwa ini pembunuhan kan dari kesurupan. Peristiwa ini dianggap pembunuhan itu kan dari kesurupan, sampai menyebut nama Egi dan diperkosa, hidukin ini diperkosa. Apa yang nggak yang kesurupan nggak di BAP? Kemudian itu yang isi kesurupannya kenapa nggak dihadirkan untuk di BAP? Nah itu sebenarnya awalnya kan dari situ. Nah kemudian saya hanya ya andai kata ya kalau saya mah tukang minta maaf, ya kan? Maafin aku deh kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Gitu aja kan, nggak apa-apa. Takut ada ucapan saya yang dianggap kasar, ucapan saya yang dianggap tidak berkenan, gitu loh. Itu aja, saya kan itu saja. Nah, tetapi kalau minta maaf karena menayangkan ini, ya tanya aja yang saya kan hanya merekam kata Dede. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya kira juga jawabannya lah, dari semuanya lah. Kita nggak usah tambah-tambah lagi deh. Bapak, kalian lihat sendiri kan, spontan dimatakan lebih bagus minta maaf sama narapidana. Ya, kalimat kuncinya satu aja kok. Dia tidak kenal siapa yang narapidana ini. Dia nggak pernah bertemu, dia nggak pernah kenal, dia nggak tahu namanya. Saja saya kira kalimat kuncinya lah ya. Jadi sudah kita dengar tadi, saya kira kita nggak usah panjang lagi. Jadi bagus, Dede katanya minta maaf kepada 7 terpidana daripada Pitra dan Elsa dan Pak Rudiana dan Aib. daripada Pitra, Elsa dan Rudiana dan Aib itu. Ya, ya itu aja. Ya buat apa katanya? Saya kira mari kita dan kita dukunglah kebenaran kita ini ya. Ya kepada semua pihak. Mari kita bekerja sama.